coba sekarang berjinjit dengan 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini kepalanya diluruskan. Dia ini. Kita hitung putar ke kanan 5 kali. 1, depannya aja. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sekarang ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Pusing di. Putar. Aman ya. Kalau sekarang sudah kalinya berapa depan? Hitung 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 1, 2, 3, 4, 5. Kita ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai. Terima kasih. Silakan. Jumpa lagi Bu dengan saya di materi yang kedua, yaitu komunikasi dalam pengasuhan. Nah ini materi ini adalah program materi di kelas pelatih buat jenjang tingkat dasar ya Bu, yang saat ini kita sampaikan kepada ibu semua sebagai penggerak kader PKK. Semangat ibu-ibu. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Ibu, saya masih ingat next ya. Bu, kita nyanyi dulu ya buku tersayang. Jadi satu. Iya nyanyi juga sekali dong. Mas TK-nya Mau di setelke atau tidak usah aja. Pagiku cerah, matahari bersinar, gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Terima kasihku. Tepuk tangan. Dan itu hanya lagu pintasan saja ya. Karena gue ada kawan ikut. Kadang ya. Oh, napal. Kalau boleh cek-cekan kulo ya. Ngoten nggih. Naik saja apal asal iki. Next Bu. Keterkaitan antar modul ya Bu, modul yang tadi itu tentang konsep dasar PAUD, modul yang kita sampaikan ini ya, pengasuhan dalam dari komunikasi dalam pengasuhan ya, konsep dasar PAUD yaitu perkembangan PAUD, cara belajar anak usia dini, perencanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Lanjut Bu. Kalau tujuan dari modul ini yaitu kami sebagai pelatih, yaitu kami mempunyai tujuan agar terciptanya komunikasi positif saat berinteraksi guru dengan anak. Kenapa tak kami guru kader di PKK kok ilmunya guru? Jadi apa gurunya kader PKK, selain jadi kader PKK juga seorang guru PAUD. Ngoten ya Bunda. Bunda ini kan guru PAUD juga. Dan ibu yang lain karena punya anak usia dini dia kan di rumah, jadi ada putri malah guru SD. Nah karena beragam maka perlu disampaikan materi tentang ini. Kemudian menciptakan kerjasama yang positif antara guru dan anak didik. Bagaimana komunikasi yang positif antara guru dan anak didik itu? Dalam materi ini akan kita sampaikan. Kemudian menolong anak didik dalam memahami stimulasi anak usia dini. Next. Kemudian tepuk anak PAUD, gimana tepuk anak PAUD? Tepuk anak PAUD.
Aku anak kau sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia. Yes, yes, yes. Pinter ibu-ibu Wah, semua ya, ya. sampai bunga, kertas tepuk tangan. Lanjut, next. Mengapa kita kok mempelajari ini ya, perlu mempelajari hal ini? Karena orang tua dan pengasuh itu di dalam rumahnya itu 19 sampai 22 jam per hari. Sedangkan ini anak-anak ya ketika di rumah itu kan bersama orang tua dan pengasuh itu 19 sampai 22 jam per hari. Kemudian kalau guru PAUD hanya sekitar 3 jam. Kalau di PAUD-nya ini berapa jam? Jam 7 sampai jam 10. Ya, jam 3 jam ya sama. Atau kalau lebih seperti di bintang Bia ini kan ya sekitar 5 jam. Berarti lebih banyak anak-anak itu berada di rumah. Ngoten ya? Next. Harapannya apa dari pelatihan modul ini? Next Bu. Harapannya yaitu agar ini ya komunikasi dalam pengasuhan anak usia dini itu lebih akrab. Kalau ini yaitu hubungan manusiawi antara individu baik verbal maupun non verbal secara individu atau kelompok sehingga terjadi saling memahami untuk menciptakan hubungan akrab dengan anak usia dini, pengasuh, pengelola dan orang tua. Jadi adanya sinergi, saling berkaitan antara sekolah, anak didik, guru, pihak, berarti kan pihak sekolah ya, guru, pengasuh, kemudian pihak rumah yaitu orang tua, pengasuh dan semua anggota yang ada di rumah. Jadi antara sekolah dan rumah itu nanti ada matching gitu. Keterkaitan yaitu sinergi, saling ini ya, saling membutuhkan seperti itu. Jadi nyambung antara pendidikan yang ada di rumah dengan yang ada di sekolah. Next. Arti pentingnya komunikasi dalam pengasuhan banyak sekali ya. Pertama, mampu mengembangkan kecerdasan bahasa. Yang kedua, mampu belajar tentang pengetahuan sekitarnya. Kalau di PAUD kan diajarkan di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dikenalkan semuanya, alamat anak-anak itu kadang tidak tahu. Nama orang tuanya itu juga tidak tahu. Nama ayahnya siapa ayah, nama ibunya siapa ibu, tidak tahu. Omnya namanya siapa om, tidak tahu namanya karena tidak dikenalkan. Kemudian lingkungan sekitar sekolah, sekitar rumah juga kadang anak-anak kalau tidak dikenalkan juga tidak tahu juga sampai seperti robot. Sekolah pulang, ya pulang, berangkat seperti itu. Nah ini perlu komunikasi agar tadi ya matching sinergi antara rumah dan sekolah. Kemudian mampu menjadi hubungan keluarga seperti tadi saya jelaskan, mampu meningkatkan kecerdasan berpikir anak untuk membedakan benar dan salah. Yang benar itu bagaimana, yang salah itu bagaimana. Ketika kita membuang sampah itu di mana? Di mobil apakah boleh dibuang? Tidak boleh. Harus ditaruh di plastik dulu. Nanti kalau turun cari tempat sampah motor luar biasa tepuk tangan. Sudah menjalankan tentang kebersihan seperti itu dan ini sudah diajarkan ke anak didiknya semua ya. Kemudian mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan dan alam sekitar. Apakah boleh kita tadi yang membawa sampah sembarangan kan tidak boleh. Apakah boleh kita memetik ranting-ranting mulai seperti itu? Bukan boleh, kita tidak boleh, itu juga harus kita sampaikan ke anak-anak. Dan kita tidak lupa juga dengan Allah SWT sebagai pencipta dan kita kenalkan juga sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Bahwa masalah seberat apapun itu, kalau kita curhat ke sosial gajinya menyorong. Lebih baik kita curhat ke Allah karena Allah adalah betul. Allah itu sing nyiptakan kita manusia. Jadiane yo ngerti, jobone yo ngerti. Terus nyampe ono apa-apa, terus ada curhat ke Allah diarani elek. Nggak jalur Allah ayu ora diayu. Nah, misalkan seperti itu, diarani miskin kan minta Allah ke agar kaya nanti insya Allah Allah mengkayakan seperti itu gitu. Jadi tidak usah ibu next. Gaya 12 gaya lokal dalam komunikasi. Ada memerintah, jalankan, meremehkan, membandingkan, melebelkan anakku iki lho cerita
tidak bisa dilakukan. Ya, kemudian mengancam, ya, mengancam anak itu juga tidak. Ya. Kemudian yang baik itu menasihati anak. Anakku yang solih, yang ganteng. Nah, kalau makan dengan cucu ya sayang ya, itu jauh lebih good daripada tidak baik kan ya. Nah seperti itu menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Kemudian membohongi itu kebaikan pun kalau Bu, aku saya belajar ya, jalan-jalan ada loten sih. Nah itu jangan mau terus. Kita sambil kita jalan goreng-goreng tilas yang penting jalan-jalan. Kita sudah ganti saja ya yang membohongi. Ini kebaikan. Coba membohongi ya. Kemudian menghibur anak ya, agar anak itu selalu enjoy walaupun dia sedang tertekan. Bu besok itu aku ujian, bu aku bingung, tidak apa-apa nak. Tidak apa-apa, kalau kompetisi ya sudah sangat biasa menang dan kalah. Tidak apa-apa, kamu misalkan hari ini belum menang, insya Allah besoknya lagi akan menang. Kita support terus. Kemudian mengkritik boleh macam kritik yang bagus. Kritiknya tuh jadi pedes-pedes bukan sampai level kelas tapi orang besar, tapi yang halus ujiannya pakai dua hari ini kritik tapi halus. Diatur DB kan yang baik gimana? Nyindir, boleh nggak nyindir? Nggak boleh. Ojo aku mari orang dereng lagi gitu. Menggunakan bahasa yang baik yang penting itu. Kemudian menganalisa itu bisa diartikan sebagai mengevaluasi dalam artian kita mau meningkatkan sesuatu yang sudah baik kita tingkatkan, yang tidak baik kita tinggalkan, kita ganti dengan yang lebih baik lagi. Next Bu. Kemudian membangun komunikasi antara guru dengan anak, komunikasi yang tidak tergesa-gesa keterangannya, kemampuan anak masih terbatas menghilangkan kesalahpahaman. Nah, kepet akhirnya ego garap, gurunya apa yang nyumbang, misalkan jadi nang, terus mereka kan akhirnya mau buat nyumbang sesok karena orang yang penting sumbangannya kok. Itu contohnya saja. Kemudian membaca bahasa tubuh anak orang itu dari ibu. Guru orang tua dia juga harus tahu anak kok komunikasinya bijak ngomong kok lewat itu apa ditanya saya mau itu ya kan bisa ya dari jalan. Kemudian mendengar perasaan anak. Iya, punya kerjaan mau diarani setandeng, aku kepiye jadi di sini temen yang cendik ya tetap setandeng itu aku ya buatan bahagia. Misalkan begitu kita mendengarkan dia membuat anak itu agar nyaman bersama orang tua. Kan ada anak yang dia itu tidak mau mengungkapkan keluhan hatinya. Iya, dengan orang tua itu lebih tertutup daripada dengan orang lain. Orang lain dia bisa, iya sudah cemburuan banget. Tapi dengan orang tua itu karena apa? Berarti komunikasi antara orang tua dan anak itu kurang bagus. Ini kita mudah jadi kalau selama ini kita mempunyai anak-anak yang demikian ya, walaupun anak didik maupun anak sendiri ya. Kemudian jadi pendengar. Tak kompres ya. Jadi pendengar yang aktif ya Bu. Terus barang cuma nek orang dijanji saran kritik sambil menengahi. Ya ndak gitu, ya tetap orang tua pasti memberikan arahan ngoten ya. Kemudian macam-macam pola asuh ya Bu, ada otoriter, demokratis, permisif. Otoriter sing orang ini harus begini, pakai demokratis. Pas gua kono nang sholat salah ya Bu. Sholat tetap kita harus otoriter. Sinau pun begitu, kan harus diongkosin di jatah. Berapa dari sinau ya? Ini akan sisi dan tidak kan urusan lain. Kemudian permisif yang bagaimana Bu? Pembiaran terhadap anak. Dijual sama juga ide, baik.
malah tanpa alis. Apa ngerti itu terus tadi itu nah itu harus wajib orang tua. Ya sudah tahu sendiri ya Bu. Kemudian komunikasi yang positif itu yang bagaimana? Yaitu transfer pesan atau pemikiran dan perasaan dari satu pihak ke pihak lain sehingga baik pengirim dan penerima pesan memiliki pemahaman yang serupa. Jadi connect. Misalnya HP dicas langsung Mengagokinya nonton Bu. Next Bu. Komunikasi guru dan anak ya tadi ya, mendengarkan anak dengan kelihatan penuh, memberi kesempatan anak untuk self talk itu mendengar apapun ngoten nggih. Anak mau menceritakan apapun kita respon ngoten nggih. Sesuaikan komunikasi nonverbal guru. Anggukan, ini kalau guru ya atau orang tua ya, anggukan, senyuman, kontak mata, jadi diajak ngomong itu melihat kepastian. Ya kan ini orang bijak ngajak salaman, kan itu perasaannya terlukan ya. Itu anak pun juga begitu, tidak hanya orang dewasa saja. Kan juga komunikasi positif dari guru yaitu semua percakapan dengan efektif dimulai dengan mendengarkan dengan baik. Lanjut. Terima kasih. Tadi kesimpulannya, jadi ibu semua ketika sudah mendapatkan ilmu ini harapannya yaitu ibu semua ya bisa diaplikasikan, dijalankan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta komunikasi yang positif. Matur nggih ibu semua. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.